Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Firman Tuhan menyapa bagi kita semua dengan saya berikan tema kepada kita tetap kuat di masa sukar. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7-8 berkata, kalau engkau melihat dalam suatu daerah ada orang miskin yang tertindas dan hukum serta keadilan diperkosa, kata Alkitab, janganlah heran. Ya, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita orang percaya untuk tidak heran ketika kita melihat hal-hal yang sukar. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12, Petrus juga mengingatkan orang-orang percaya yang setia, yang mengasihi Allah, tapi mereka menghadapi penderitaan yang berat. Sama, Petrus juga menasihatkan, janganlah kamu heran terhadap api siksaan ini, penderitaan yang menyala luar biasa. Mengapa Alkitab ini secara konsisten berkata supaya kita tidak menjadi heran? Sebenarnya firman Tuhan ingin menegur, mengingatkan kepada kita untuk percaya pada kedaulatan Tuhan yang ajaib. Sehingga engkau tidak perlu merasa takut, khawatir yang berlebihan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang setia yang akan memberikan kekuatan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi waktu kita sedang menderita, ingat baik kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ini yang perlu kita camkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita punya Bapa yang setia. Dia yang akan meneguhkan, Dia yang akan melengkapi kita, menguatkan iman kita, sehingga kita sanggup bertahan di tengah penderitaan atau masa yang sukar. Nah, hal penting yang perlu kita ingat, kita mesti punya iman bahwa kita punya Allah yang murah hati. Satu kali Yakobus menegur orang-orang percaya. Dia berkata, kalau kamu meminta di dalam doa tapi tidak dengan iman, Yakobus 1 ayat 7 berkata, berhentilah mengira. Berhentilah mengira bahwa engkau akan menerima apa yang baik dari Allah. Di dalam konteks itu, menerima yang baik dari Allah adalah hikmat menghadapi kesukaran. Kita perlu hikmat dari Tuhan ketika menghadapi kesukaran. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu hikmat. Kata Alkitab, Yakobus 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mintalah. Memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Berimanlah, percayalah bahwa kita punya Allah murah hati, sehingga kita beroleh hikmat. Sehingga kita beroleh hikmat yang akan memampukan kita kuat menghadapi masa sukar. Yang berikutnya, ketika masa sukar terjadi, nikmati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nikmati proses itu. Ayat firman Tuhan satu lagi, pasal Roma pasal 8 ayat 28 itu, saya coba terjemahkan dari versi teks Yunaninya, kira-kira bicara begini. Allah terus menerus bekerja sama dengan segala peristiwa yang terjadi atas orang percaya, yaitu orang-orang yang terus-menerus mengasihi Allah, untuk membawa mereka masuk ke dalam kebaikan yang Allah sediakan. Jadi ketika proses waktu kita menghadapi situasi buruk, tidak perlu takut. Alkitab berkata Allah
akan bekerja sama dengan semua peristiwa sukar itu untuk mengerjakan apa yang baik dalam diri kita. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, tapi Tuhan tahu pasti. Tuhan memang tidak merancangkan kejahatan itu atas kita, tapi Dia akan bekerja sama menggunakan peristiwa buruk, situasi yang sukar yang kita hadapi. Allah akan gunakan itu untuk membawa kita masuk ke dalam eis agaton, ke dalam kebaikan Allah yang luar biasa. Amin. Untuk renungan Bina Iman kali ini, Tuhan memberkati.